yaitu eh, yaitu ayat-ayat Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi. Adapun hikmah dari segi edukatif, ketika Al-Quran itu eh, diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk mempermudah manusia dalam memahami kandungan maknanya. Di sisi lain, untuk menyesuaikan dengan kondisi seseorang serta kondisi motorik otak seseorang. Dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak sekali kesalahan, maka dari itu saya mengharapkan feedback dari kalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan makalah oleh saudari Delvia Purnama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya, saya persilahkan. Teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Saya mau bertanya, Oke, saudari Ari, silahkan. apa peranan pentingnya dari nuzul Al-Quran dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya atau menanggapi. Ustadz, tapi kalau moderator tidak boleh bertanya. Moderator itu penentu, mau nah mau bertanya, mau tidak ada larang nih. Ya kan boleh boleh saja. Ya boleh boleh saja, silakan. Ah, iya, tapi siapa tahu teman-teman ada mau bertanya dulu. Saya Iya, saudari Arini, silahkan. baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan mengenai eh, nuzulul Quran. Nah, apakah setiap ayat dari Al-Quran ini itu memiliki apa nama belum jadi nuzul ataupun sebab keturunnya, dan istilah nuzul Quran ini itu kapan kemudian masyarakat ataupun di masyarakat kaum muslimin itu mengenalnya istilah dari nuzul Quran ini. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya, teman-teman? Saya, Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan saudari Ratnasari. adapun pertanyaan saya, pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi menyampaikan Al-Quran atau ayat itu kepada orang-orang terdekatnya atau disampaikan langsung atau bagaimana? Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Atau kita buka sesi selanjutnya saja? Kita kita jawab dulu ini pertanyaan. Saudari Delvia, mau Ki langsung jawab 3 pertanyaan ini? Tunggu dulu. Atau salawat dulu? Sembari menunggu Ya, jawaban solawat. dari Saudari Solawat itu Delvia. solawat. Baik, untuk yang memimpin salawat pada hari ini yaitu
Saudari Alda Syam. Saya persilakan untuk memimpin salawat pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita selawatan dulu bersama. Bareng-bareng ini Ustadz. Tuh. Sendiri, Ji. Baru dipimpin, baru bareng-bareng. Ah, boleh. Ya. Hmm. Ya, baiklah teman-teman, marilah kita selawatan bersama-sama. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil dari Allah. Baik, terima kasih Saudari Alda sudah memimpin salawat pada hari ini. Selanjutnya ke Adelvia, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang apa peranan penting Nuzulul Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu eh, untuk mengingat atau agar tidak lupa, yaitu seperti kayak untuk syiar keislaman seperti merayakan tahun baru Islam itu Nuzulul Quran untuk mengingat peranan pentingnya dalam Islam agar tidak lupa. Agar tidak lupa bahwa ada peristiwa seperti merayakan tahun baru, Isra Mi'raj itu yang dinamakan Nuzulul Quran, dan itu peranan pentingnya agar tidak lupa bahwa ada peristiwa di situ turunnya Al-Quran. bagaimana Saudari Ari ada tanggapan atas jawaban dari Saudari Delvia Nama? Kalau begitu, saya mau bertanya lagi, apa perbedaannya nuzul Al-Quran sama asbab
Al-Quran, asbabun nuzul Al-Quran. Ya, jadi saudari Ari menanggapi bahwa apa perbedaannya nuzulul Quran dengan asbabun nuzul Al-Quran? Iya. Ya, baik saya serahkan kepada saudari Delvia Purnama. Kalau perbedaannya itu ada di kalau asbabun nuzul itu sebab sebab turunnya. Tapi kalau nuzulul Quran itu eh, latar belakang latar belakang latar belakang nuzulul Qurannya latar belakang. Kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya. Kalau nuzulul Quran itu latar belakang masalah. Maka lagi bertanya. Ya, Jadi silakan saudari Ari. ini nuzul Al-Quran apa menjelaskan latar belakang mengenai syiar keislaman Islam, syiar keislaman kayak yang tadi kita sebutkan dan termasuk mungkin bisa Ki jelaskan secara rinci yang peranan pentingnya tadi maksudnya masih kurang mengerti Kak untuk perannya karena kita bilang ini Nuzul Al-Quran kan latar belakangnya. Iya, mungkin itu saja Kak Delphi. Ya. Ya, silakan saudari Delvi untuk menjawab. Bisa diulang, Arif? Nanti jika saya mau penjelasannya lagi mengenai peranan pentingnya tadi Nuzul Al-Quran karena kita bilang setelahnya tadi Nuzul Al-Quran itu menjelaskan mengenai latar belakangnya. Apakah ini latar belakang di sini dia juga menjelaskan mengenai syiar keislaman atau hanya dia berfokus pada uh, latar belakang dari Al-Quran sendiri. Karena tadi kita bilang peranan pentingnya Nuzul Al-Quran itu untuk mengingat syiar keislaman.
Mungkin itu saja, Kak. Mengenai peranan penting di Quran itu yang latar belakangnya, eh, itu berfokus pada kalau nggak salah, syiar untuk mengingat mengenai peranan penting Nuzul Quran itu yang latar belakangnya untuk syiar keislaman itu seperti merayakan tahun baru. Itu fokus eh, da- di dalam syiar keislaman dalam Al-Quran. Itu dan fokus pada eh, syiar keislaman eh, yang berlatar belakang pada Al-Quran. Gitu. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin bisa next pertanyaan selanjutnya untuk dijawab. Baik, terima kasih Saudari Ari. Mungkin Kak Delvia bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tak yang lain. Saya persilahkan. Oke, saya akan menjawab. Baiklah, untuk pertanyaan dari saudari siapa? Arini, Wilda ya. Bukan Ratna, Ratna. yang apakah Nabi secara langsung atau melalui Saudari Ratnasari itu Kak pertanyaannya. iya, pernah pada saat tragedi Isra Mi'raj yang berupa perjalanan ke langit ketujuh yang terjadi dalam satu malam dan peristiwa Isra Mi'raj itu eh, yang memunculkan adanya perintah sholat lima waktu. Artinya eh, Nabi Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan pernah menyampaikan kita perjalanan ke langit ketujuh perjalanan ke kenalan. Budi ada kesalahan. Untuk siapa? Ratna tadi bertanya yang tentang Nabi menyampaikan secara langsung atau Iya, melalui bagaimana Ratna Kak? Kak yang Bisa apakah pada saat Al-Quran itu diturunkan
Apakah Nabi menyampaikan langsung? Apakah Nabi pernah menyampaikan langsung kepada orang terdekatnya? Begitu, Di, Saudari Ratna. Iya, eh, Nabi pernah menyampaikan secara langsung, yaitu secara terang-terangan pada saat Suaranya tidak ada kapan jaringanku atau kenapa ya? Ganggu kapan jaringanku ini? Apa ini? Oh, acara selanjutnya ini Hening Cipta dimulai. Kenapa Delphi? Sudah. Deh, deh. Yes. eh, Nabi menyampaikan melalui sahabatnya. Eh,
ia menugaskan kurang lebih 65 sahabat eh, untuk bertindak sebagai penulis wahyu. Beliau membacakan di depan para sahabat dan memerintahkan untuk mencatatnya. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan eh, para sahabatnya untuk mencatat eh, secara ya, gitu Pak. Pertanyaannya Ari, siapa Ratna ya? Pada saat ayat Al-Quran turun, apakah Nabi pernah menyampaikan secara langsung ayat itu kepada orang terdekatnya atau bagaimana? Jawabannya yaitu ketika ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membacakan di depan para sahabat dan memerintahkan untuk mencatatnya. Ya, bagaimana Saudari Ratna? Ada tanggapan dari jawaban dari Saudari Delvia? Nah, jadi maksudku pada saat itu ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi, berarti Nabi tidak pernah bersama keluarganya pada saat itu, ataukah sahabatnya sekaligus keluarganya atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin maksudnya itu Saudari Ratna saat Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah. Apakah ada ditemani oleh sahabat atau keluarganya? Begitu Saudari Ratna. Maksudku, maksudku tuh eh, ayat yang disampaikan pada saat itu, pada detik itu disampaikan pada Rasulullah. Apakah Rasulullah ini menyampaikan secara langsung, entahkah siapa yang ditemani, entahkah keluarganya ataukah dia sedang bersama sahabatnya, seperti itu. Bagaimana Saudari Delvia sudah dipaham pertanyaannya Pada Saudari saat Ratna? bersama sahabatnya. Ketika membacakan ketika ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun dan Nabi memerintahkan kepada sahabatnya itu dia sedang bersama sahabatnya. Adapun oke. Adapun keempat sahabatnya yaitu Kutub Al-Wahyi, para sahabat ini merupakan para sahabat yang berjasa dalam kepenulisan Al-Quran karena dengan adanya tulisan Al-Quran tersebut umat muslim dapat mengamalkannya. Susunan Al-Quran di masa Nabi SAW berbeda dari susunan Al-Quran tidak disusun secara tertulis dalam bentuk mushaf seperti sekarang, tapi Al-Quran disusun berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, semasa Rasulullah SAW itu, semasa Rasulullah hidup, wahyu dari Allah itu
turun sedikit demi sedikit. Sahabat yang diberi amanah oleh Rasul menggunakan berbagai media, di antaranya yaitu eh, menggunakan batu, tulang, kulit, kulit hewan, dan pelepah kurma, dan yang lainnya, yaitu dan sahabat ketika itu menuliskan Al-Quran harus sesuai dengan ketentuan Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun sahabat yang mendapat amanah sebagai kutub al-wahyi, yaitu Zaid bin Zabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ubay bin Ka'ab dan Subair bin Awam. Bagaimana, bagaimana saudara Ratna? Bagaimana, Bagaimana bagaimana, saudara Ratna? bagaimana Saudari Ratna? Berarti setiap kayak ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi selalu menyampaikan secara langsung kepada sahabatnya, begitu Kak? Nabi selalu, selalu menyampaikan. Iya, pada saat bersama sahabatnya. Iya, iya kan? Iya, harus bersama sahabat. Ketika bersama sahabat. Ketika bersama para sahabatnya, eh, Nabi menyampaikan. Kemudian, Ratna, iya, Iya, terima kasih. Saudari Ratna sudah tidak ada tanggapan lagi. Iya, Mbak demi moderator. Makasih. Baik, Saudari Delvia Purnama.
Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Arini Yulianingsih yang belum terjawab. Saya persilakan kepada Saudari Delvia untuk menjawab pertanyaan dari Saudari. Apakah setiap ayat dalam Al-Quran memiliki peristiwa dan kapan masyarakat mengenal istilah nuzulul Quran? Tidak setiap ayat dalam Al-Quran itu memiliki peristiwa. Ada yang turun tetapi eh, tidak memiliki sebab penyebab. Jadi tidak setiap ayat dalam Al-Quran itu memiliki peristiwa. Dan masyarakat kapan masyarakat mengenal istilah nuzulul Quran itu yaitu eh, Hmm. untuk pertanyaan hari ini, apakah setiap ayat dalam Al-Quran memiliki peristiwa? Itu tidak semua. Dan kapan masyarakat mengenal istilah nuzulul Quran, yaitu mungkin mungkin pada saat adanya penafsiran terkait dengan nuzulul Quran yang ulama tafsirkan. Tidak terlalu tetapi juga. Ya, bagaimana Saudari Arini? Ada tanggapan? Ya, terima kasih. Tapi untuk jawaban yang pertama ya mengenai eh, berarti Al-Quran beberapa ayat itu malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada Nabi Muhammad itu turun begitu saja. Maksudku ujuk-ujuk Nabi Muhammad duduk-duduk langsung datang dibawakan wahyu gitu, ibaratkan ya oleh malaikat Jibril kayak gitu. Coba ulang. Jadi kalau misalkan kayak turunnya Al-Quran berdasarkan jawabannya saudari Delviana, berarti bisa jadi nih Nabi Muhammad sedang duduk-duduk, langsung datang saja wahyu dibawa oleh malaikat Jibril tanpa ada yang melatar belakangnya atau apa kayak gitu.
Nah, itu ayat disampaikan. Dalam peristiwa itu tidak langsung itu memiliki itu eh, pada saat itu mereka sedang Bagaimana Saudari Delvia terkait dengan pertanyaannya Saudari Ari? sampaikan apa apa tadi sanggahannya eh, Apakah Rasulullah ini apa langsung saja menerima wahyu tanpa sebab? Kalau yang saya tangkap begitu. ada sebab pada saat malam Lailatul Qadar itu eh, Rasulullah pada saat itu tuh pertama kali turun Rasulullah gimana dia?
Mana suaranya? Tidak ada. Selesai ini. Belum Selesai ini kah? Ustaz, masih belum Ustaz, Masih pusing masih kau dong. sementara. Langsung mi deh. Ambil alih mi deh. Pusing nih. Pusing mi Delpia. Ah, panas, panas, panas. Oke, oke. Tapi saya harus minta izin dulu sama moderator karena moderator sekarang itu adalah bos sekarang. Jadi siapa yang moderator dia yang bos itu hari. Nah, bagaimana Ya Ustaz, udah. saya alihkan ke Ustaz. Terima kasih. Terima kasih moderator yang mulia yang baik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita lihat dulu mana itu makalah tak. Oke, oke, oke. Ini kan, ini makalahnya kan? Sudah Mika, salah ya? Alhamdulillah. Hmm. Oke, oke, oke. Saya mau tanya dulu, kira-kira ada yang bisa tanggapi nih, apa yang harus diperbaiki oleh pemakalah sampulnya? Perasaan tahun semester pertemuan lalu dijelaskan lagi sampul, masa ini tak ulangi terus? Minggu depan tidak mau bahas sampul, yang lain lagi dibahas. Saya itu mau membahas tentang isinya mami, ini pembahasannya mami, referensinya, teorinya, dan sebagainya. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki nih Delpia? Alda dan semuanya. Ah, saya itu baru halaman pertama kuliah mengganggu konsentrasi nih. Nah, apa yang kira-kira harus diperbaiki nih? Ayo, ayo. Atau benar nih ya? Hmm, apa yang perlu diperbaiki? Ya, Itu Ustaz, yang apa? Yang mana? tahun ajaran 2022 mungkin Ustaz. Oh iya iya iya. Oke, tari nih. Anu na senior na nambe. Anu na anu na orang lain nambe. Iya Delpia. Kamu ketahuan ambil Tidak. makalah waktu puasa. Ah, bagaimana Delpia? Selain itu ada lagi? Ikuti di cara Ada ini. banyak. Satu. Kenapa dua-dua? Kenapa ini tahun Kali buka dua-dua aja ini? nih template yang kita kirimkan. Ada yang template. Ah, ya, dan seterusnya. Seperti ini Pak ada ya. Pak ada itu P-nya P kecil misalkan, ya kan? Atau segitiga terbalik, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Anu deh, perbaiki nih. Eh, ini juga oh, selaras atau kerapiannya, latar belakang masalah, ya. Ini Al-Qur'annya miring, berarti transliterasi. Kalau transliterasi A-nya panjang, Al-Qur'an, A-nya panjang sini, ya. Tapi kalau KBBI itu tidak miring jika kalau masuk ke KBBI, misalkan. Nah, sudah masuk KBBI, lihat baik-baik bagaimana tulisan KBBI yang benar. Misalkan begitu. Nah, gitu ya. Rasulullah ini sebagai ahli hadis semua ini ya. Rasulullah Nabi Muhammad. Jangan lupa SAW ya. Yang kupanggil biasa di Rasulullah. Iya, ada doa-doanya itu kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah lagi bersalawat kalau sebutin namanya ya. Rasulullah ada SAW-nya ya. Nah, tapi ada tuh aliran di sana itu, Delpia. Tidak boleh katanya menulis dalam makalah SAW. Apa itu SAW? Harus dikasih lengkap. Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Delpia sebagai calon ahli hadis, bagaimana menurut Anda kalau ada golongan di sana mengatakan begitu, Delpia? Anda sepakat atau tidak? Tidak boleh itu SAW, bid'ah bid'ah. SWT juga, apa itu SWT? Tidak pernah Sepakat terjadi pada Ustaz. zaman Nabi. Bagaimana itu Delpia? Tidak sepakat Ustaz. Tidak sepakat, kenapa?
Dia mau aku kasih off ke anunya, kasih semua ini kasih on kalau perlu. Yang penting tidak ada ribu-ribu di situ. Hmm. Ya, ya. Kenapa tidak sepakat? Apa alasan Anda? Ya, Hmm. karena harus ada Rasulullah SAW-nya, Ustaz. Iya, kenapa SAW? Kalau SAW salah. Tidak boleh kalau SAW, begitu. Harus. Oh, harus SAW. Masukku, kena ada golongan tidak boleh itu SAW, jangan singkat-singkat 3 huruf, langsung tulis saja. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad, begitu. Wala Sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jadi bisa disingkat atau tidak bisa disingkat. Ada itu golongan tidak boleh disingkat-singkat. Pas dia masih SMS, BTW. Apa itu BTW? Lo BTBT, ku tahu. BTW seding. Subhanallah. Eh. Oke, oke. Tentang nuzulul Quran, kita lihat dulu. Rumusan masalahnya Quran 1. Tidak ada ontonya. Bagaimana definisi? Proses itu mewakili epistemologi. Hikmah mewakili aksiologi. Ontologinya tidak ada, Elvia. Tapi isinya ada ontologinya. Coba, definisi. 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 Definisinya ini ada. Ada ya. Sementara di rumusan masalah tidak ada. Kenapa bisa itu Delpia? Sengaja memang atau apa kek atau bagaimana? Hah. Nah, bagaimana Delpia? Dua, Ji, memang saya Hmm. masuk Ustaz di rumusan masalah. Hmm. 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 Dua jadi merupakan masalah, tetapi penjelasannya, masya Allah, masya Allah. Oke, oke. Oke, oke, oke. Eh, eh, saya lihat makalahnya Delpia ini banyak sama di internet, Delpia. Atau banyak yang sudah kutip. Betul atau salah? Prediksi saya. Hmm? Betul atau salah? Hmm. Hmm. Oh, Delpia. Mana Delpia ini? Betul atau salah prediksi saya? Banyak copy paste atau banyak apa kah? Terserah deh. Atau sedikit ji. Secuil ji. Atau banyak. Memang Delpia. Apa? Apa kau membilangkannya? Aku tak mendengarkannya. Apa? Sebagian ambil di jurnal, internet, sama di buku, Ustaz. Sama Sebagiannya itu berapa persen? 90%. Ya. Berapa persen itu sebagian, tidak jelas gitu itu. Jadi nanti besok-besok juga nah Anda menulis nanti ya tesis ya atau artikel dan seterusnya Anda juga calon-calon menulis. Ingat dalam karya tulis ilmiah itu harus jelas ya. Misalkan jarak antara Makassar dengan Palopo jauh ya jauh. Jauh itu tidak ilmiah. Iya kan? Berapa itu jauh? Lamata sampai. Iya kan? Itu tidak ilmiah itu. Ya kan? Sebagian, banyak, sedikit. Berapa banyaknya? Berapa sedikitnya? Berapa sebagiannya? Misalkan jarak antara Makassar dengan Palopo 250 km. Itu ilmiah itu. Itu ilmiah. Sebagian Ustaz, cuma 10%. Sebagian Ustaz, 99%. Oh iya, coba berarti sebagian juga. Namanya sebagian berarti tidak sampai 100. Iya, begitu ya. Nah, hari ini kemarin pemakalan pertama 40%. Kalau Delpia berapa persen ya? Hah, berapa persen Delpia? Oh, Delpia. Oh, Delpia. Mana Delpia ini suaranya? Tak duduk di kapang. Sudah mi deh, pulang itu, bagi deh. Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah, banyak. Nah, ini lagi sudah mi di filter ini nah. Sudah mi filter ayat-ayat nake, apa nake. Sudah mi di filter ini. Kalau Turnitin yang tidak pakai filter mungkin sampai 70 kan tidak pakai filter. Kalau pakai filter ya ini 63 ini. Jadi istilahnya ayatnya terjemahannya apanya amam nih. Ya. Oke, 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 oke. Jangan. Oke. Ini saya lihat semakin saya harus stop dah sampai segini. Kemarin 40, sekarang 63, saya harus stop dari sekarang.
Ya kan? Kalau kemarin warna-warna orange 50 ke bawah. Ini Delpia kemarin kuning. Ya. Ini orange lagi. Saya harus stop ini sekarang. Kalau tidak jangan sampai minggu-minggu depan sudah hampir lebaran, warna merah lagi. Ingat ya, tiga tingkatan. Yang dapat A itu warna hijau. Kemudian kuning, kemudian orange dan merah. Nah, merah fatal itu D. Ya, jadi saya minta saya harus stop dari sekarang. Kalau tidak stop, masya Allah, semakin menanjaki, tanjakan. Saya mau semakin menurun. Kalau perlu warna hijau ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut. Pengertian nuzulul Quran. Kita lihat lagi kembali. Kita kembali ke laptop. Ya, ini. Kata nazalah, turun. Jadi nuzulul Quran apa artinya? Nuzulul Quran kita lihat secara terminologinya. Ingat secara terminologi kasih menurut ulama, ya kan? Kasih itu menurut ulama siapa itu? Ya, kasih menurut ulama. Jadi siapa yang sampaikan itu? Ini, ya harus jelas. Oke, Al-Quran tak usah terlalu. Jadi nuzul ada artinya nuzul, Al-Quran ada artinya. Ketika digabung, ini juga salah. Ini fatal ini Delphi. Tadi ayat-ayat yang Anda sampaikan saya lihat banyak sekali salah. Bukan Al-Quranuhu, tapi Qur'anahu. Coba lihat. Qur'anahu. Kata Qur'anahu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah. Nah, iya kan? Ini Al-Qur'an ini perlu diperbaiki ini. Adalah ini nuzulul Quran adalah turunnya Al-Qur'an. Harus ada teorinya siapa ini? Footnote 12. Prof. Ahmad ini dengan Pak Laude ini berarti saya yakin ini cuma mengutip dari jurnal ini dan beliau pasti bukan definisi pribadinya ini. Ada tuh bahkan dia kutip dari kutipan. Jadi begini ya Delvia dan kawan-kawan, kalau dapat definisi atau kalimat atau teori dalam artikel, baru artikel itu ada footnote-nya, ya. Kalau Anda mau menjadi mahasiswa yang cerdas dan teliti, cari itu footnote-nya. Misalkan footnote-nya itu Manaul Qattan. Bukunya Manaul Qattan kutip, yang itu artikel. Iya kan? Ah, jadi begini, Anda ini terhadap Al-Quran harus meneliti langsung, bagusnya. Atau ke kitab-kitab, bagusnya. Kalau artikel itu berapa kali dipindah-pindah. Artikel mengutip dari sebuah kitab, kitab itu mengutip dari kitab apa, pindah-pindah nih. Bagusnya itu Anda sejajar dengan penulis artikel. Ya, penulis artikel baca buku ini. Saya juga bisa dapat. Ada di Perpus, ada Maktabah Syamilah. Langsung buka di situ jurnalnya. Untung-untung ini yang tulis ini bagus semua ini. Prof. Ahmad dengan Pak Laude ini. Ya kan, Pak Laude ini adalah kaprodi Anda ini sebagai ilmu hadis. Sehingga mungkin memungkinkan akurat. Banyak itu artikel-artikel di luar sana biar tulisan Arabnya salah-salah. Iya kan? Saya sudah telusuri mahasiswa. Kenapa tulisannya begini? Artikel ini Ustaz, kuliah. Lihat ke artikelnya. Artikelnya memang salah. Itu namanya tidak difilter. Itu banyak S1 begitu. Mahasiswa pasca S2, S3, jangan ada kejadian-kejadian yang demikian ya. Jadi harus lihat teorinya siapa. Hadis kan pengertian hadis ada banyak. Ya kan ada ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang panjang. Ini juga pengertian Al-Quran banyak. Tapi teorinya siapa itu yang kita pakai? Ini juga nuzulul Quran teorinya siapa ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus dikasih mantra ini saudara-saudara ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Lihat baik-baik dengan seksama. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan, saya butuh alat bantu pengganti papan tulis, yaitu apa namanya nih, pengganti whiteboard. Besok-besok kalau mau offline bilang ya. Oke. Yang pertama, kata turun. Turun dalam bahasa Arab minimal ada dua bahasanya. Ada dua katanya. Ya, ada namanya habato. Habato. Ada juga namanya nazalah. Ini nazalah. Nazalah artinya turun. Habato artinya juga turun. Ya. Habato turun, nazalah turun. Tetapi ingat, Anda sebagai calon hadis atau calon peneliti agama Islam, ingat baik-baik. Tidak ada di dalam Al-Quran
itu kata yang sinonim. Tidak ada kata yang sinonim. Semuanya itu pasti ada konotasinya masing-masing yang berbeda. Ya, nah, masing-masing yang berbeda. Ada semua penekanan masing-masing. Nah, cocok. Oke? Oke. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat ya. Habatoh. Ingat seperti Indonesia. Ada itu bedanya kursi dengan sofa. Ya, iya Najma. Kursi dengan sofa sama-sama di tempat duduk. Tetapi kira-kira sama persis tidak? Kursi dengan sofa. Oh Najma. Sama tidak Najma? Nah, Beda, Ustaz. beda kan? Nah, belum lagi Iya. sekarang ada yang modern namanya sofa juga, tetapi ada lagi yang sekarang modern itu namanya sofa bed. Sama tidak? Sama-sama sofa, tetapi ada namanya sofa bed. Sama tidak itu? Najma. Udah pernah Beda, kuliah ya Ustaz. sofa bed? Beda. Beda juga kan? Apa bedanya Karena beda? Sofa dengan sofa bed. Nah, ada tempat tidurnya karena sofa bed. ada tempat tidurnya. Oh, Yang bisa dikasih paling jadi tempat tidur. Jangan bilang ada tempat tidurnya. Kalau ada tempat tidurnya berarti didobel dengan tempat tidur. Jadi satu sofa, satu bed, ranjang, didobel, disambung, dilaski, tidak ya bisa dijadikan tempat tidur. Oke, itu kan beda. Ini juga nazala turun, habata turun. Saya akan jelaskan. Misalkan Anda lihat surah Al-Baqarah ayat 36. Sekarang buka Al-Qur'annya. Kalau Anda hafal Al-Quran enak. Atau tahu Al-Quran enak. Bawa mushaf enak. Ada terjemahannya. Ingat kemarin-kemarin kalau Anda salah. Kalau kita belajar ini. Studi Quran harus ada Al-Quran di sampingnya. Ada Al-Quran di sampingnya ini. Atau ada terjemahan. Al-Baqarah ayat 36. Sudah dapat? Mana di situ kata tentang habatoh. Artinya turun. Sudah dapat semua? Al-Baqarah ayat 36. Sudah dapat? Belum? Al-Baqarah ayat 36. Mana habatoh di situ? Fa'azallahum syaitan wa kullah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya kan? Ah, itu ya. Itu ihbitu. Ihbitu coba lihat Quran terjemah. Ada yang bisa yang pakai HP misalkan, pakai kamera 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 belakang, ada yang bisa mensorting apa terjemahannya ihbitu itu? Apakah betul artinya turun atau naik atau menetap, berdiam diri? Coba, ada yang punya yang pakai HP bagus ini atau foto di grup misalkan atau di mana? Turun, Coba. Ustaz. Turun. Ustaz. Turunlah kamu sebagai muslim. Nah, turun kan? Iya, Ustaz, turun. Nah, turun kan? Turun. Turun. Itu artinya turun. Tapi apa bedanya? Ingat tidak ada yang sinonim dalam bahasa Arab. Tapi apa bedanya? Kita jelaskan. Habato itu adalah turun dari aspek materi. Jadi kita bahas habato itu. Habato, kita kasih tulisan Indonesia. Misalkan habato. Habato itu pakai to ya. Habato. Nah, to itu artinya turun yang bersifat materi. Bersifat materi. Nah, bersifat materi. Jadi turun bersifat materi. Seperti Nabi Adam dengan Siti Hawa turun. Kan manusia. Materi bisa dilihat, bisa didengar. Itu kan. Turun. Tapi saya sebelum jelaskan, kata ayat ini dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh turun setelah Anda tahu ya apa yang dilakukan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika itu yang tentang syajar ya, tentang sebuah pohon yang diistilahkan dengan buah khuldi dan seterusnya. Sekedar informasi, di sini ulama kita beda pendapat. Dari kata habato atau turun ini, ulama tafsir terbagi atas dua aliran. Aliran yang pertama, surga itu yang ada yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk Adam dan Hawa, Nabiullah Adam dengan alaihissalam Adam dengan Hawa, itu adalah surganya yang ada di langit. Sama nanti yang kita akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Tetapi ini disanggah
dalam sebuah hadis, ini ahli hadis ini semua ini. Ada kan definisi surga. Di surga itu tidak ada mata yang bisa lihat. Surga itu sekarang tidak ada telinga yang bisa dengar. Tidak ada bisa pikiran atau ilmu yang bisa membayangkan bagaimana keindahan surga. Kalau begitu tidak ada penghuni surga sekarang. Kenapa Nabi Adam dulu masuk surga? Teori yang kedua mengatakan al-jannah secara terminologi al-jannah artinya surga. Tetapi al-jannah itu kalau dalam istilah bahasa Indonesia, etimologi makna bahasanya al-jannah adalah kebun, kebun yang luas dan indah. Itu namanya al-jannah. Maka kalau begitu, ada ulama yang mengatakan yang dimaksud surganya Nabi Adam ini bukan surga yang dijanjikan Allah di akhirat kelak, tetapi surganya apa? Surga nanti, surga dalam bentuk taman. Maka ulama mengatakan ini ada dan letaknya sudah ada di bumi. Jadi al-jannah atau kebun itu ada mentomi di bumi. Kenapa? Ini jailun fil ardi khalifah fil ardi. Kan Nabi Adam mau diciptakan fil ardi. Jadi memang sudah ada di ardi. Kalau teori pertama ada yang protes. Gara-gara Nabi Adam ini diusir maki dari surga. Lalu ada di langit di surga, ada maksud di bumi, ya kan? Tapi teori kedua tidak, surga atau jannah, taman ini, kebun ini yang sangat luas ini, ya memang letaknya di bumi. Ihbitu disuruh turun. Ihbitu disuruh turun. Kalau ada yang mengatakan ihbitu turun berarti dari langit turun ke bumi. Melayang. Terjun bebas gitu. Jangankan langit surga, ya, langit di awan saja, langit bumi saja kita biasa lihat itu tentara payung. Iya kan? Pakai tentara payung itu, pakai pelampung itu, pakai parasut itu, ya kan? Ini bagaimana kira-kira Nabi Adam, Alda? Kalau dari surga langit yang 7 lapis itu, ya kan, di angkasa turun lagi ke bumi. Belum ingat itu ya, bumi itu punya atmosfer. Atmosfer itu sekaliber meteor saja itu akan hancur berkeping-keping ketika melewati atmosfer atau api yang melindungi bumi ini. Bagaimana kira-kira Adam dengan Hawa? Kalau turun langsung tentara payung. Ingat juga di angkasa itu tidak ada udara. Ya, tidak ada udara. Di awan saja, di langit saja, sana tinggi yang sana, udaranya sangat terbitis. Bagaimana nih kalau di udara, planet Mars dan seterusnya terjun? Ciu. Kira-kira bagaimana caranya Nabi Adam itu terjun payung? Di mana payungnya? Iya kan? Di mana parasutnya kira-kira? Nah, maka teori kedua ini teori yang pertama, ini masyhur sekali. Tetapi bisa dikatakan sangat muskil. Sangat muskil, kenapa? Biasa begitu ya dengar Wilda. Wilda, biasa begitu dengar surganya Nabi Adam di langit, biasa begitu. Selama ini Anda tahu begitu? Ya, ya Wilda. Iya, Ustaz. Ya, belum pernah dengar bahwa surga yang dimasuk jannah atau taman itu dimasuk adalah memang di bumi letaknya. Tidak pernah dengar teori ini. Iya, Ustaz. Jarang membaca, jarang mengkaji kalau begitu. Makanya diajar langsung di pasca. Begini kajiannya kalau nuzul Quran di pasca lebih dalam. Kita lanjut. Sehingga ada yang memprediksi, oh, itu tamannya yang ada yang penghuninya itu ketika itu Adam dan Hawa itu memungkinkan taman yang ada di dataran tinggi, ya, dataran tinggi yang ada semua fasilitas di dalamnya. Ada apa lagi? Ada apanya? Ada apelnya. Itu kan diibaratkan di situ kan Nabi Adam mau ini tinggal mau ini tinggal mau ini tinggal. Oh, karena memang itu ternyata anaknya sudah siap panen, maka tak usah ditanam, ya kan? Nah, maka disuruh turun. Maka makna turun yang pertama adalah yang kedua adalah disuruh turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, mungkin kalau dataran tinggi itu kalau di Jakarta sama dengan puncak. Kalau di Sulawesi, Goa sama dengan Malino. Disuruh turun gunung, coba lihat Malino, sejuk. Seperti kan surga ya. Banyak pohon-pohon, tanaman, banyak buah-buahan di situ. Disuruh memetik, turun gunung. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Sudah nih berpisah nih Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya kan? Dan seterusnya. Memungkinkan begitu. Ya, memungkinkan begitu. Jadi terserah pendapat mana yang Anda ambil. Teori pertama surganya yang mana? Surga. Ini kata-kata habato dalam Al-Quran. Ya, dari kata habato. Kita lanjut. Habato artinya turun materi. Kalau nazala dalam Al-Quran atau dalam penggunaan bahasa Arab, nazala itu artinya
turun bisa materi, bisa non materi. Jadi kita harus perkuat ini dulu definisi nuzulul Quran. Jadi yang dimaksud nuzul arti turun, yang dimaksud arti turun nuzulul Quran adalah turun apa? Eh, turun apa turun? Iya. Apakah Al-Quran itu turun? Misalkan sudah dicetak ya, sudah dicetak Al-Quran turun, ciu, turun. Langsung terima Nabi Muhammad. Berarti materi yang turun. Tetapi nazala itu artinya bukan hanya materi, non materi. Turun juga. Misalkan ini kita katakan, eh, turun mi lagi SKI ini, turun mi lagi perintah raja ini, titah. Nah, itu kan turun juga. Ya kan? Artinya yang turun itu bukan bersifat materi. Ketika Jibril membisikkan wahyu, wahyu kan artinya bisikan, ya. Wahyu berarti bisikan. Ketika membisikkan wahyu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Apakah itu dalam bentuk tertulis langsung? Kalau tertulis bukan bisikan, ya kan? Berarti nazalah artinya sesuatu yang turun, apakah perintah dan semacamnya yang non materi, bersifat non materi, ya. Itu nama arti dari kata na nazalah. Nah, itu arti dari kata nazalah sekarang adalah kata nazalah itu bermakna turun dari aspek materi maupun turun dari aspek non materi, ya. Makanya turun Al-Quran, nazal Al-Quran, apalagi ini beberapa hari akan datang ini, 2-3 hari akan datang ini peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jangan sekali-sekali Anda bayangkan bahwa nuzulul Quran itu seperti ketika langsung seorang apa kisahnya bagus ya, seperti apa misalnya Kerasakti sudah mendapatkan kitab suci perjalanan jauh menuju barat, langsung ada apa? Oh, terima kasih guru, ini adalah kitab sucimu. Diterima langsung begini. Tidak. Buktinya Al-Quran kan dicetak beberapa abad setelah itu, setelah pada masa Nabi dan setelah pada masa sahabat. Itu pun pertama kali dicetak Al-Quran kan di Jerman pertama kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nuzulul Quran ini adalah turunnya Al-Quran baik secara materi atau mungkin non materi dari Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majidun fi lauhin. Jadi Mahfuz, kemudian turun beberapa tahap, dan seterusnya. Kita lihat, coba lihat. Berapa tahap turunnya Al-Quran? Teorinya mana yang Anda tulis ini? Oh, teori yang kedua ya, sekaligus dan dengan bertahap. Bagus. Oke, oke. Tetapi teori Al-Quran yang sekaligus ini, itu dua prosesnya. Anda tidak sampaikan di sini. Jadi ingat, catat ya. Saya akan presentasi kembali, tambahkan di mana tadi itu. Secara umum, turunnya Al-Quran itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, dari Allah ke Lauhil Mahfuz, LM, Lauhil Mahfuz. Kemudian, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit terdekat di bumi. Baitul Izzah namanya. Dan yang ketiga, dari singkat Baitul Izzah, bukan Bank Indonesia, Baitul Izzah ke bumi. Ke bumi. Jadi tahap 1 dan 2 ya, Delvia, itu namanya tahap yang diturunkan Al-Quran sekaligus. Itu sekaligus. Tahap 1 dan tahap 2 itu sekaligus. Ya. Tahap ketiga, itulah yang beransur-ansur sekitar 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Dihafal. Coba Beng ulangi Beng. Ulangi Beng. Coba Beng. Ari, ulangi Beng. Berapa tahun? Berapa tahun turunnya Al-Quran? 22 tahun. Hmm. Oh Ari Tahira. Berapa tadi yang ku bilang? Atau terlalu cepat Kak? Dari Oh Ari, mana suaramu?
yang kedua Ustaz sekaligus dan yang ketiga Tidak ada Bu. suara nyari. Kalau begitu kita melangkah ke Fatima. Fatima, coba ulangi. Berapa tadi? 22 tahun. Saya hanya mau memastikan suara saya didengar jelas atau samar-samar. Berapa tadi Fatima yang saya bilang? 22 tahun. 23 tahun, Ustaz. Mana semua suaranya deh? Oh, suara wanita aurat. Oh iya, namanya aku bersuara semua. Oh, oke oke. Ustaz bersuara aja, Ustaz. Tidak bagus semua. Buka itu headsetmu. Kalau headset lurus rusak jangan dipakai. Mengganggu. Siapa tahu headset dipakai gara-gara headsetnya itu. Oh, tidak mantap. Hari ini, Bang, hari ini. Berapa tahun hari ini? Bagus sih suara tak dua hari puluh ini? dua tahun, 22 bulan, Ustadz. Oke, oke. Itu ya. Jadi berapa tadi itu? Iya. Begitu ya. Ah, jadi tadi. Oh. Memang kedengaran nih bagus nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Oh, ternyata. Oh, ternyata. Oh, ternyata kenapa? Oke. Sudah? Mantap. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Bagaimana? Suara saya jelas? Jelas? Terus dulu. Jelas? Jelas? Jelas tidak? Nah, suaraku. Jelas sih. Halo. Iya, Iya Ustaz. Ustaz. Oh ya, oke. Mantap. Jelas Ustadz, jelas. Begini kalau belajar online itu, Jelas, kita harus jelas Ustadz. cek-cek ini. Tak setengah jam, tak 1 jam kita harus cek ini. Kalau tidak, beda kalau offline. Oh, lanjut. Sedikit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya. Sedikit lagi. Sampai mana ini tadi tuh kalau lupa. Nazalah. Turun ya, bertahap ya. Dari Allah, dari bumi, apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut? Sekitar 3 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Inti Najmah, goyang-goyang tangan, mau bertanya silakan. Ah, ada yang bertanya? Tidak ada. Eh, Hmm. Silakan, silakan. Ustadz kan Rasulullah itu menerima wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Jibril. Ah, Apakah ya, apakah Rasulullah itu pernah menerima wahyu langsung dari Allah? Maksudnya pernah. Rasulullah yang ketemu dengan Allah. Benar. Kalau ketemu kan peristiwa Isra Miraj satu, ya kan? Itu hadisnya jelas itu. Lacak itu hadisnya, takhrij itu hadis sahih itu, ya. Ya, saya kategorikan sahih karena memang kitabnya jelas. Ya, bagaimana Nabi itu melihat ditanya sahabat bagaimana itu Allah bagikan Badar. Badar itu kan bulan purnama, jelas sekali. Beda kalau bulan sabit. Ya kan hilal, lebih-lebih kalau hilal. Hilal kan sedikit sekali. Bulan sabit lagi seperempat, kalau purnama jelas-jelas ya. Jadi ada itu ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dua macam. Ya, ada melalui perantara Jibril dan ada juga yang Allah berikan langsung tanpa perantara itu, ya. Itu contohnya nanti saya kasih lihat itu nanti contohnya itu berapa pembagiannya tapi memang lebih banyak iya Jibril ya. Lebih banyak pembagian Jibril nanti materi berikutnya memang lebih banyak melalui perantara Jibril. Tetapi ya, kalau kita ditanya Nabi Musa kan itu biasa tidak pakai perantara, langsung bisa bicara. Masa Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia tidak bisa begitu? Jawabannya lebih daripada itu. Nabi Muhammad lebih-lebih lagi. Ya kan? Ya lebih-lebih. Bisa juga beberapa kali Nabi langsung diajari tanpa perantara Jibril. Ada juga ayat atau firman Allah yang turun begitu. Ya, ada juga firman begitu. Kalau hadis qudsi kan melalui perantara Jibril. Nasam itu kalau hadis qudsi. Karena kalau hadis qudsi ada Jibril kemudian fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Ada kata-kata begitu dari Jibril langsung. Tapi kalau Al-Quran memungkinkan Allah langsung ajarkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Ya, ada begitu. Bahkan lebih hebat daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan ketika Allah bertajalli, apa yang terjadi? Nabi Musa langsung terpental jauh dan pingsan. Berapa kilometer itu dalam riwayat. Kalau Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj bagaimana? Melihat Nabi tidak terpental. Iya kan? Tidak terpental kok bisa? Berarti luar biasa. Jadi bukan hanya bisa berbicara seperti Nabi Musa, tapi Nabi Musa itu kekurangannya ketika itu, ketika baru melihat tajalli Allah 1 detik saja terpental nih.
Tapi rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan hal demikian. Ya kan? Dan seterusnya. Begitu begitu Najmah ya. Adapun contoh-contohnya nanti. 1 menit malam ini. Nanti ingatkan saya minggu depan. Kalau Anda ingat ya, tapi kalau Anda ingat tidak aku jelaskan. Sebenarnya kapan itu turunnya Al-Quran? Kalau dikatakan tadi nuzulul Quran nanti 17 Ramadan, tetapi ada lagi dikatakan dalam surah Al-Qadar, ada dalam Delphia, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar kan kita tahu biasa 10 malam terakhir. Itu pun ganjil-ganjil. Kalau 17 Ramadan kan lebih 10 malam terakhir. Kalau begitu pertanyaannya, sebenarnya kapan sebenarnya turun Al-Quran? Nuzulul Quran kah ketika 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Inna anzalnahu, kami menurunkannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan 10 malam terakhir. Itu pun ganjil-ganjil. Berarti antara 5 malam itu. Kalau begitu, sebenarnya Al-Quran turun kapan? Ya, 17 Ramadan atau 10 malam terakhir. Saksikan episode berikutnya. Karena pas jam 3. Kalau nu ingat ki, ku jawab ki minggu depan ini. Tapi kalau nu lupa, semoga nu lupa, tidak ku jelaskan tuh. Apalagi nanti berapa hari akan datang ini, pasti nuzulul Quran lagi dijelaskan ini. Jarang-jarang ada penceramah yang menjelaskan nuzulul Quran 17 Ramadan dengan nuzulul Quran Lailatul Qadar. Apa bedanya? Yang bisa itu cuma ada di pasca, hanya ada di pasca dan hanya ada di pelajaran studi Al-Quran. Terima kasih. Oke, cukup ya. Tepuk tangan kita Najwa. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Kalau kalau aku senyum Delpia jangan kau malu-malu. Senyum aku jangan kau senyum kaci. Ya begitu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah pas jam 3. Silahkan istirahat sedikit sebelum masuk waktu sholat asar. Demikian. Sebenarnya tadi ada yang mengatakan mau diskon ya. 15 menit atau 30 menit. Tetapi ya mungkin tidak dirasa aja ya. Waktu, Masya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dan seterusnya. Ulama kita itu kalau masuk Ramadan, buku-bukunya yang lain ditutup, tinggal Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran lah yang dibaca. Ya, karena memang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan ini adalah bulannya mata kuliah studi Al-Quran. Maka gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih. makasih. Ya, cukup.